Jadi kita nih Unshakable punya satu program yang baru nih teman-teman. Yes, benar. Satu program di mana kita akan ngobrol-ngobrol selama nggak nyampe 1 jam sih ya. Benar-benar emang ngalir aja, kita mau ngobrol-ngobrol aja tentang banyak hal, tentang visi, tentang ya pokoknya banyak hal gitu, apalagi tentang anak-anak muda. Sharing kehidupan pribadi. Iya, sharing juga. Bagi nilai. Yang penting bukan hoax ya. Iya, bukan hoax. Karena narasumbernya emang kita taw itu terpercaya lah ya. Harus. Iya harus, kalau enggak ya nggak mungkin ada juga di meja ini gitu kan. Oke, apa sih namanya? Jadi kita punya program apa nih? Podcast itu. Menjijikan sekali ya, so tampan sekali gitu kan. Oke. Jadi Anyway guys, di podcast ini kita bukan ruang klarifikasi ya. kita bukan close the door, tapi kita open the door. Oh my god! Wow! Kita akan membuka setiap pintu-pintu yang teman-teman mungkin tanyakan selama ini. Saat ini juga kita buka. Jadi bukan close the door tapi open the door. Ya, tapi pintunya apa aja masalah? Oh, pintunya apa aja yang pastinya ya pokoknya tontonin aja ke depannya akan seperti apa. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini masih perdana ya, nggak tahu nih kan podcast yuk tuh apa gitu kan. Kalau misalnya tadi kan mungkin masih terkesima dengan mukanya si bapak satu ini yang nggak boleh. Di sini di meja ini tidak boleh menghakimi, tidak boleh. Benar ya? Di meja ini tidak boleh menghakimi. Oke. Main fisik ya? Nggak boleh main fisik ya. Bukan meja klarifikasi. Oke, nah di sini tuh apa sih sebenarnya podcast yuk tuh? Apa ayo? Ayo apa dong? Kerja dong, jangan makan gaji buta. Udah ngomong jadi saya mulai ngomong. Pokoknya di sini kita podcast. Anda kurang profesional ya. Selama ini nyanyi mulu sih. Oke nih teman-teman, jadi podcast you ini adalah Ya pokoknya teman-teman semua di sini kita udah kehadiran tamu. Ada Kohiyu di sebelah sini. Iya, mungkin kalau teman-teman kan kalau misalnya anak-anak Unshakable Army pasti udah tahu itu siapa sih Kohiyu gitu ya. Tapi jangan terbayang dulu yang lautan ya guys. Gitu. Ya tunggu dulu. Ini masalahnya dia mengalihkan pembicaraan nih. Kita tanya dulu podcast you itu apa? Nah itu, dari tadi nggak bisa menjawab nih orang. Kita harus bisa menjawab dulu karena kan ini bukan meja klarifikasi. Ini semua harus terjawab. Bukan close the door tapi open the door. Bentar, gue googling dulu. Oke, kita masih tungguin sih. Kita tungguin aja ya. Yang pasti nih guys, podcast you itu adalah you-nya itu dari Unshakable Army. Yes. Gitu. Yeah. Selain U-nya itu Unshakable Army, tapi you juga tuh maksudnya ayo. Ayo. Nah, tapi teman-teman mungkin masih nanya kan, apa sih itu podcast? Podcast itu siniar atau siaran web ternalir adalah serangkaian apa sih? udah. Ya pokoknya teman-teman, nanti kita minta editor aja di bawah sini nanti ya langsung podcast itu apa melalui Google gitu kan. Kita juga nggak boleh menyebarkan sesuatu yang nggak ada dasarnya sumbernya gitu kan. Nah jadinya nanti buat bapak editor nanti mungkin di bawah bisa disebutin nama podcast ya. Nah teman-teman. Untuk perdana nih, tawa mulu, lu kerja dong. Nah, untuk perdana nih kan kita udah. Gua ketawanya dibayar ya. Enak sekali. Gak. Jadi kita ketawa aja. Oke, teman-teman. Jadi teman-teman kita di sini bukan untuk podcasting tapi hanya untuk bercanda. Itu ketawa aja. Karena dibayar nih guys. Dibayar. Oke, teman-teman. Mungkin kan nggak jelas ya dari kita hostnya bertiga. Enggak guys, kita hostnya nggak bertiga. Ini adalah narasumber yang dari tadi ikutannya gemes gitu ya, kita nggak bisa jawab apa itu podcast. Nah jadi karena ini perdana dan namanya podcast Unshakable Army, jadinya Podcast you. udah lah dari tadi jawab podcast you mulu. Udah tahu, orang-orang juga udah tahu gitu. Jangan sampai dia pencet bodo amat bosen gitu podcast you. Nah pertama kalinya nih kita akan ngundang yang namanya ketuanya yang dituakan. Yang tertua. Enggak yang tertua dong. Enggak. Tadi baru bilang kita nggak main. Nggak main fisik. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan tua. Oke. Masih muda kok.
Muda terus. Di zamannya. Semua di sini nggak ada yang kelihatan karena semua lagi pada pakai masker, jadi nggak ada yang ngeliat sih kita. Nah ini teman-teman. Masker gue basah. Masker gue udah basah. Ya udah jadi Anda mau podcast Apa sama nih? mau ngomong, saya mau ketawa. Nggak usah di sini. Nungguin nih narasumbernya. Oke. Sorry. Nah, ketuanya Unshakable Army guys, yaitu adalah Kohyu Wilson. hai. Tepuk tangan kek. Welcome to Rame-rame, tepuk tangan rame-rame. Ini kita udah undang jauh-jauh dari Citerup. Jauh loh itu. Dari lautan. Jauh loh. Nah, teman-teman, siapa sih? Oke. Udah dong, serius dong. Sudah. Serius. Yuk. Nah, Kohyu Wilson ini adalah ketuanya dari Unshakable Army, Yes. teman-teman. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang di luar Unshakable Army penasaran gitu ya, ngapain gue ada di sini? Apa ini? Kan pasti nanya gitu ya, apa sih ini Unshakable Army gitu kan? Nah, daripada kita so tahu dan ini orang ketawa mulu, buang-buang waktu, buang-buang durasi ngedenger dia ketawa. Jadi kita mending tanya langsung aja gitu ya. Kohyu, gue kayak nagih hutang ya. Gue kayak nagih hutang. Kohyu nih, Kohyu sebagai ketua dari Unshakable Army. Boleh dong kau cerita kok. Jangan situ dulu. Oke. Ini orang-orang yang nggak tahu mereka ada di sini kenapa, pada penasaran nih sebenarnya. Ini orang tuh siapa? Maksudnya Dari tadi tawa. dari tadi ikutan ketawa aja gitu kan. Perkenalan dulu dong kok, kan tak kenal maka tak sayang gitu kan. Kalau kita di sini kan udah kenal banget, udah sering Iya, minta oke. makan juga kan. Saya pasrah aja udah. Iya. Oke, jadi siapa Kohyu nih? Siapa gitu? Tadi udah disebut. Gimana sih lo? Mana sih? Oke, Kohyu mungkin ada yang lihat kan masih muda nih, tapi teman-teman udah punya anak belum kak? Kok? Anak saya manggil saya kakak sih. Saya kira engkau. Oke. Udah dong Ren. Oke. Mana langsung pertanyaannya ke anak? Itu di sana kalau ada cewek-cewek cakep itu Oh, iya. dia kan tanya Cici. pangling gitu. Cici. Papi. Pulang. Cici nonton geleng-geleng ini, Cici. Oke, jadi Kohyu nih ya perkenalan dulu dong kok, latar belakang Koko, terus juga ya biodata Koko lah. CV kok. CV. Saya percaya banyak yang sudah kenal juga. Nama saya Hugh Willison. Kenapa jadinya Hugh Willison? Kenapa ada Hugh-nya gitu kan? Mungkin teman-teman bingung gitu. Nah, Hugh itu ternyata adalah marga dari mama saya. Jadi saya dikasih marganya Hugh, tapi karena saya ada di lingkungan yang aneh bin ajaib ya Aneh ya? Jadi Puji Tuhan. orang-orang sini malah manggil saya dengan nama marga gitu. Oh. Dengan marga itu sehingga jadi tenar lah saya sampai sekarang Gitu. Berarti kalau gue serem juga ya, Gultom. Orang manggil gue nama marga kan. Oke. Kalau Kohyu masih masuk lah ya. Kalau Ya. gue cewek gini jadi cantik. unik kan, nama kita jadi unik gitu. Gultom. Tapi kalau orang manggil marga gue susah. Gas gue ya motor. Oke, lanjut. Oke. Lanjut kok. Ya, terus apa lagi yang mau diperkenalkan? Oh iya. Cici dong. Oh ya. Nih nanti Cici nonton. Geleng-geleng. Gila-gila. Kok gue nggak disebutin gitu. Ayo dong kok. Biar dikira bujangan gitu. Oh, di-cut aja bagian ini. Oke, baik. Melanjutkan perkenalan tadi. Saya sudah menikah, punya anak 2, istri 1. Ya nggak boleh nambah lagi kan? Ya. Nggak kebalik itu kok. Anak dulu baru istri. Oke, gue balik sekarang. Gue punya istri 1, anak 2 guys. Jangan salah ya guys. Maksudnya Ini rada-rada. Nggak boleh ngebully di meja ini. pulang aja. Open the door. Open the door. Oke. Selanjutnya kok. Masih nggak kok? Masih ada nggak nih? Enggak deh, udah gitu aja. Oke. Nah kita penasaran nih, kenapa sih Kohyu bisa jadi ketua dari Unshakable Army? Oke, jadi itu ceritanya
saya juga nggak tahu masalahnya gimana ceritanya, tapi saya percaya itu semua kehendak Tuhan. Semua itu kehendak Tuhan. Awalnya saya terlibat di dalam pelayanan dan tidak melayani di bidang anak muda, tetapi tiba-tiba entah ada satu hal terjadi sehingga saya dilibatkan di situ. Nah, itu terjadi ketika tahun 2018, saya ingat waktu saya pertama kali masuk di situ. Ya. Bulan apa sih kok? Hah? Bulan apa? Itu bulan Februari. Jadi Februari tiba-tiba saya yang memang sebelumnya tidak melayani anak muda dilibatkan untuk melayani bidang anak muda gitu. Itu di bulan Februari. Nah, terus kita mulai pelayanan kita yang sampai akhirnya kita namakan sebagai Unshakable Army gitu. Oke, sebelum dari situ nih kan Koko tadi bilang kalau misal Koko tuh bukan basicnya dari melayani anak-anak muda. Ya. Itu kan pasti beda banget nih kok. Koko yang kita tahu kan Kohyu itu dulu adalah pengamen. Oh iya, maksudnya kita main musik gitu. Oke. Ini sebuah fakta baru teman-teman. Jadi selama ini ketua kita adalah 5 fakta tentang Kohyu. Nomor 3 bikin geleng-geleng. Oke. Pengamen itu kan seorang musisi juga gitu kan. Pengamen itu adalah musisi. Nah, berarti kan Kohyu ini ada di bidang pujian penyembahan teman-teman gitu kan. Nah, itu bedanya tuh gimana tuh kok rasanya yang awalnya melayani di bidang pujian penyembahan tiba-tiba gue langsung ketemu orang muda gitu ya. Padahal di bidang pujian penyembahan tuh nggak boleh ngomong tua ya. Lebih dewasa gitu ya. Oke. Gimana tuh kok rasanya gitu? Jadi gini, kalau di bidang pujian penyembahan itu kita tugasnya lebih ke fungsional. Jadi lebih kepada kita pelayanan hanya ketika di dalam ibadah itu kan kita berfungsi aja. Tetapi ketika masuk ke anak muda kita lebih ke ranah penggembalaan. Kepada pementoran, terus sehingga di situ banyak perubahan terjadi dari yang tadinya kita ya kalau di musik, kalau teman-teman tahu, kalau teman-teman di rumah juga tahu ya, di musik itu kita profesionalitasnya harus dilihat, skillnya harus dilihat dan segala macam. Tetapi kalau di anak muda kita lebih ke mengembangkan pribadinya, bukan kepada skillnya aja gitu, lebih ke pribadi orangnya yang kita kembangkan seperti itu. Jadi intinya itu kalau di musik selain hati yang terus melayani, skill juga harus excellent ya kok ya. Penting, betul. Skill ya, bukan skill. Skill, oke. Skill enak ya. Skill ayam. Skill ayam. Oke, nah kan mungkin dari sini teman-teman ada nih kan udah ada yang dari Unshakable Army ataupun yang di luar Unshakable Army. Kayaknya anak-anak Unshakable Army sendiri tuh gak ada yang tahu gitu sejarahnya dari Unshakable Army tuh dari yang Kohyu bergabung, terus tiba-tiba muncullah nama Unshakable Army dan seterusnya tuh pasti teman-teman penasaran kan itu gimana jalannya dari 2018 itu. Nah, itu tuh gimana tuh? Oke, begini ceritanya. Jadi ketika tahun 2018 saya mulai ikut terlibat di situ. Nah, ternyata saya percaya bahwa ini memang rencana Tuhan. Tuhan bawa masuk ke satu musim gitu yang kita ternyata nggak paham. Nah, waktu kita mulai jalanin di bulan Februari itu, terus kita mulai kembangin anak-anak muda. Kita mulai dengan hanya kegiatan doa awalnya. Kegiatan doa, kita bikin doa terobosan. Terus kita doa seminggu sekali terus dilakukan. Nah, ternyata di bulan April itu kita mulai dapat namanya Unshakable Army. Nah, setelah itu di bulan Juni kalau nggak salah ya, Juni tiba-tiba ada Empower 21 yang diadakan di SICC. Nah, ketika itulah Pak Niko mulai mendeklarasikan tentang Pentakosta ketiga. Nah, setelah itu ternyata saya baru mengerti kenapa Tuhan bawa ke sini gitu. Nah, ternyata kita dilibatkan untuk sebagai generasi Yeremia yang membawa api Pentakosta ketiga itu sampai kepada bangsa-bangsa gitu loh. Nah, Pak Niko itu mulai mencanangkan di bulan Juni tadi kan. Nah, setelah itu kita mulai bergerak tuh. Kita bikin lagi doa terobosan. Nah, ternyata ada sesuatu hal yang spesial. Yaitu setiap kali kita mengadakan doa terobosan terjadi lawatan. Wah, iya tuh, ingat tuh saya tuh. Ingat kan ya? Ingat. Teman-teman ingat. Terjadi lawatan di mana-mana, terjadi banyak kelepasan, ada yang pelepasan. Wah, iya sih. Ada mujizat juga tuh. Mujizat juga, ada yang sakit, ada yang sembuh. Yes.
Terus juga banyak macam-macam banget hal. cerita-cerita kayak anak-anak muda tuh ngalamin penglihatan juga. Iya betul. Terus juga banyak juga yang dari agama-agama seberang mereka bertobat, tiba-tiba mereka ketika ikut, tiba-tiba mereka terima lawatan Roh Kudus, mereka mulai berbahasa roh. Nah itu yang terjadi di era Pentakosta ketiga itu. Nah di situ saya baru mengerti, oh untuk ini ternyata Tuhan membawa kita masuk ke pelayanan anak-anak muda itu. Nah selanjutnya dari situ terus kita bergerak tuh sampai tahun 2019 masuk tahun 2020 sekarang ya kan. Nah, di dalam perjalanan itu kita ngalamin banyak sekali tantangan dalam pelayanan kita. Tetapi semuanya saya percaya kasih karunia Tuhan dan kita bisa lewatin semuanya gitu kan. Seperti itu sih kurang lebih ya ceritanya gitu untuk di awal itu seperti itu. Oh, kenapa Unshakable Army? Kenapa enggak apa Army gitu atau apa? Kenapa Nah, harus gini, Army gitu? kalau Army apa lagi mau? BTS dong. Ya, kenapa kita pakai Unshakable Army? Unshakable itu sendiri punya makna tidak tergoyahkan atau tidak tergoncangkan, ya kan? Nah, kita rindu. Ini sebenarnya adalah satu, ya kan, mulut kita itu punya kuasa. Apa yang kita perkatakan itu pasti terjadi. Nah, melalui kenapa kita menamakan anak-anak muda yang kita layani ini sebagai Unshakable Army, kita rindu supaya mereka adalah orang-orang yang kokoh, yang kuat, yang teguh imannya di dalam Tuhan, yang tidak tergoyangkan, yang tidak tergoncangkan, yang tidak akan menukar imannya dengan apapun juga. Nah, itulah kenapa kita namakan sebagai Unshakable Army. Nah, army-nya sendiri punya arti sebagai prajurit atau tentara lah gitu kan. Nah, kita lihat sendiri bahwa prajurit atau tentara itu dia punya disiplin yang tinggi, disiplin. Ya, punya disiplin yang tinggi, ketaatan terhadap komandan, banyak hal kita bisa belajar dari hal itu. Nanti kalau ada waktu lagi kita akan bahas secara khusus tentang Army dan Unshakable. Oke. Dan biasanya tuh kalau tentara itu nggak mentingin kepentingan pribadi. Betul. Benar ya? Lebih ke kalau di Firman Tuhan kan dikatakan seorang prajurit yang berjuang lebih mementingkan, tidak mementingkan kehidupannya tetapi mementingkan komandannya untuk menyenangkan komandan. Nah, sama seperti hari ini kita juga kenapa kita ada bikin podcast you podcast you ini ya karena kita mau belajar taat dan kita mau menyenangkan komandan kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah cara kita untuk melayani. Nah, kenapa kita bisa masuk sampai ke ranah pelayanan seperti ini? Itu ceritanya gini. Jadi waktu awal masuk tahun 2020, pandemi mulai datang. Pandemi, ya kan? Lapar jadinya. Makan mie. Oke. Boleh minta satu Indomie? Ada di sana? Nggak ada ya. Oke, jadi mie itu pandemi lah. Bener lapar guys. Jadi mie itu. Oke. Ya, serius lagi gitu ya. Oke. Ketika masuk pandemi, awalnya kan terjadi di China. Itu di bulan Desember 2019, bulan Desember. Nah, ketika itu kita mengadakan doa terobosan khusus mendoakan COVID-19 di China untuk pemulihan terjadi di China. Ya, kita percaya bahwa doa kita sampai lah ya kan. China sekarang udah dipulihkan. Tetapi yang nggak pernah kita duga yaitu pandemi itu ternyata menyebar ke seluruh dunia, termasuk di bangsa kita di Indonesia. Nah, ketika udah masuk di Indonesia di tahun 2020 awal Januari, Februari, kita masih ibadah seperti biasa, masih terus terjadi lawatan, bahkan kita udah bikin program untuk setahun, kita akan pelayanan KKR, pelayanan ini itu dan segala macam, charity dan sebagainya. Betul. Nah, tapi kehendak Tuhan lain gitu. Tuhan ternyata bawa kita ke lain. Nah, ketika masuk di bulan Maret, kita mulai namanya ibadah online. Nah, ketika itu saya bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih kok ibadah online gitu kan? Apa kaitannya dengan Pentakosta ketiga yang kita alami di tahun 2018? Apa kaitannya untuk semua itu? Apa kaitannya juga generasi Yeremia yang dibangkitkan? Nah, ternyata Tuhan berbicara secara khusus bahwa di dalam firman Tuhan, Injil itu harus diberitakan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, gimana caranya?
Gimana caranya? Anak muda mau dipakai Tuhan memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Gimana caranya? Saya mulai berdoa dan Tuhan kasih bahwa semua akan bergerak melalui media. Yes. Makanya hari ini kita bikin ada namanya Podcast You. Tapi nggak hanya program ini, kita masih banyak program lain. Nanti saya akan jelaskan satu-satu ke teman-teman yang kita rindu. Teman-teman bisa dukung kita. Ya, kalau memang itu teman-teman bisa komen juga. Untuk kita juga nanti ke depannya podcast kita akan bahas tentang topik apa sih? Ya. Teman-teman bisa tulis di bawah di kolom komentar. Bahas apa? Topik apa? Kak, saya mau dong Kak dibahas tentang pacaran. Yeah. Gitu kan. Kak, atau tentang pernikahan? Boleh. Serem ya anak muda. Sekarang mama pernikahan. Apa aja boleh itu. Atau tentang sakit hati Kak, ya kan? Nggak usah nyanyiin lagunya sakit hati, nggak usah. Ada copyright. Copyright. Jangan. Keko, kalau misalnya tadi kita ngeliat perjalanan Unshakable Army itu kan kayak emang penggenapan janji Tuhan gak sih? Betul. Gitu kan, apalagi kan kita bergerak juga di era Pentakosta ketiga. Betul, Dan yes. salah satu arti dari Pentakosta ketiga kan dimana adanya anak-anak muda gitu kan yang dipenuhi Roh Kudus, Betul. cinta mati-matian kepada Tuhan Betul. Yesus gitu, nggak kompromi sama dosa. Nah itu kan suatu janji Tuhan ya, Kok. Betul. Nah, Koko tuh aku sering banget nih teman-teman ngobrol sama Kohyu gitu kan, dan banyak banget hal-hal di mana Kohyu itu ngalamin janji-janji Tuhan gitu Ya, dalam hidupnya. benar. Salah satunya memang lewat pelayanannya gitu ya, menjadi ketua dari Unshakable Army. Nah, Kohyu kenapa sih gampang banget gitu loh, maksudnya ngalamin janji Tuhan gitu? Mungkin teman-teman di sini juga ada yang pengen banget, rindu Ya. banget ngalamin janji Tuhan. Ya, saya akan ceritakan asal usulnya gitu ya. Tapi sekarang saya mau kasih tahu teman-teman bahwa kita juga ada namanya pelayanan pegang janji Tuhan. Kita kasih judul seperti itu. Tujuannya apa? Supaya banyak orang yang ketika mereka mulai memperkatakan firman, mereka mengalaminya. Gitu. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya sudah mengalami. Nah, itu ceritanya di tahun 2019 akhir. Ketika itu saya ngalamin satu pergumulan yang cukup berat dan cukup menyita waktu, juga cukup menyita tenaga, pikiran dan segala macam. Nah, namun ketika pergumulan itu terjadi, saya mulai masuk dalam puasa. Saya puasa. Ketika saya puasa, Tuhan ajar saya untuk merenungkan. Tuhan bawa saya untuk merenungkan Mazmur 119 awalnya. Nah, ketika itu setiap malam saya sebelum tidur, saya doa, saya merenungkan Mazmur 119. Waktu saya mulai merenungkan Mazmur 119, di situ Tuhan tunjukkan jadi remah dari hasil saya membaca terus-terusan sambil berpuasa itu, Tuhan tunjukkan bahwa firman-Nya hidup, firman-Nya berkuasa, firman-Nya janjinya itu ya dan amin gitu. Yes. Nah, setelah itu masuk 2019-2020, saya mulai dengan cara mulai memperkatakan firman setiap hari. Saya kumpulkan dari firman Tuhan Alkitab, Ulangan 28, janji berkat, terus Yesaya 61, Yesaya 60, banyak firman, Mazmur 23, Mazmur 91, kita mulai perkatakan setiap hari. Kita mulai perkatakan setiap hari. Nah, saat itu juga Rainer juga sempat ikut ya sama saya. Rainer juga itu, akhirnya apa yang terjadi selama tahun 2020, teman-teman mungkin kalau orang bilang pandemi itu Bikin krisis. Nah, buat kita justru malah Berkat. Nah, itu dia Haleluya. dahsyatnya Tuhan Praise kita the Lord. itu adalah mengubah kutuk jadi berkat. Yes. Nah, Rainer juga ngalamin. Rainer yang tadinya hampir putus kuliah tiba-tiba. Nanti satu kali Rainer akan bersaksi, teman-teman bisa. Ya, Ada di Rainer sini. harus bersaksi loh. Ya, itu. Nah, Rainer ngalamin juga. Dia ngalamin dapat pekerjaan di tengah krisis. Terus tengah semua orang pada kena PHK. Iya, di saat orang kena PHK dia dapat pekerjaan, dan pekerjaannya di Puji tempat Tuhan. yang luar biasa, teman-teman. Yes. Di luar biasa. Nah, saya juga ngalamin janji-janji Tuhan itu tahun 2019 ke 2020. Nah, akhirnya di tahun 2021 karena sudah teruji selama tahun 2020 saya mengalami janji-janji Tuhan, maka saya mulai pengen mengajak teman-teman semua, saya pengen mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk juga mengalami, yaitu dengan cara memperkatakan firman Tuhan. Nah, hal yang saya lakukan pertama yaitu saya mulai kumpulkan firman Tuhan yang berupa janji Tuhan dan saya sebar melalui WhatsApp gitu, teman-teman. Ya, kita rindu juga supaya nanti ketika teman-teman boleh, kalau rindu untuk boleh
boleh sama-sama dengan kami. Teman-teman boleh nanti tulis juga di kolom komentar, atau teman-teman boleh WhatsApp kita. Nanti kita juga akan kasih Ya, ada di kontak kita, WhatsApp kita, description box, guys. Betul. Kalau teman-teman yang perlu minta didoakan juga, kita akan doakan. Ya. Yang minta dilayani, kita akan layani. Yang ingin dikonseling juga kita akan konseling. Yes. Seperti itu. Karena kita rindu supaya semua orang mengalami janji Tuhan di tahun 2021. Yes. Amin. Amin. Konselingnya konseling apa aja tuh kok? Bimbingan pranikah. Bimbingan pernikahan. Waduh, berat ya. Oke, nah teman-teman, kita udah ada di penghujung nih. Jadi kita udah tahu banyak banget gitu ya. Tapi ini bukan akhir dari segalanya ya. Ini It's kita only just begun. ini baru mulai nih teman-teman. Jadi kan kita udah memperkenalkan apa itu Unshakable Army, sejarahnya dan sebagainya, beserta program-programnya ya ke depannya itu seperti apa. Nah, makanya teman-teman jangan lupa di subscribe, di like. Terus juga buat teman-teman yang minta dibahas apa, seperti yang tadi Kohyu bilang, terus juga minta permohonan Boleh di doa. komen, guys. Nah, tulis juga di komennya, dan jangan lupa di-share, karena pesan Tuhan itu kan baiknya di-share gitu sampai ke ujung-ujung bumi Yes, gitu kan. betul. Seperti tadi Kohyu bilang. Oke teman-teman, Saya Rainer. kita kayak mau nyalek dan saya Mary. Dan saya Kohyu. Oke, sampai ketemu lagi di podcast You You selanjutnya. selanjutnya. God bless you. God bless you guys.